Pernahkah kita benar-benar menatap mata perempuan-perempuan tangguh di tanah Buton Selatan ini? Di balik senyum ramah mereka menyapa pagi, mungkin ada luka yang sengaja disembunyikan. Seperti laut yang tenang di permukaan, namun menyimpan arus deras di bawahnya. Di balik pintu-pintu rumah yang tertutup rapat, ada jeritan yang tidak pernah sampai di telinga kita. Jeritan tentang ketidakberdayaan, pengkhianatan, dan harapan yang nyaris padam. Kita mulai perjalanan ini dari sisi gelap di salah satu kecamatan di Buton Selatan. Di sudut wilayah ini, seorang ibu, sebut saja Bunga, harus menelan pilu yang teramat pahit. Tempat yang seharusnya paling aman justru menjadi neraka baginya. Bayangkan, sosok ayah cinta pertama bagi setiap anak perempuan justru tega merenggut kehormatan darah dagingnya sendiri. Di sebuah gua sunyi, Bunga dipaksa melayani nafsu di bawah ancaman pisau yang siap merenggut nyawanya. Bertahun-tahun, ia memeluk ketakutan itu sendirian. Hingga akhirnya, Bunga memilih melawan. Ia seret ayahnya sendiri ke hadapan hukum demi menghapus jejak aib yang tidak pernah ia minta. Kejadian seperti ini melukai rasa kemanusiaan kita. Tahun ini saja, Polres Buton menerima 5 laporan dari wilayah Buton Selatan. Mayoritas adalah kasus asusila dan KDRT. Tapi percayalah, kami tidak diam. Beberapa kasus sudah kami limpahkan ke meja hijau atau P21 dan sebagian lagi proses mediasi. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tapi trauma itu membekas dalam. Di Batauga, Ibu R harus bekerja keras menjadi pemecah batu setelah rumah tangganya hancur. Bukan sekali 2 kali, 4 kali dia dihajar suaminya. Wajahnya menjadi sasaran, bahkan parang pernah melayang mengancam nyawanya. Kalau dia pukul memang yang cukup lumayan juga tuh bengkak. Kau pertama saya lapor di polisi, kedua juga saya lapor polisi, ketiga tidak. Keempat baru saya lapor lagi, polisi sudah istilahnya sudah piksun tuh, saya lapor sudah piksun, sudah bengkak biru, jadi saya lapor polisi ini, tapi bukan saya yang lapor, tetangga yang lapor. Kini ia berjuang sendiri. 1 ember batu dihargai Rp2.000. Seharian memukul batu, ia hanya dapat Rp40.000. Cukup tak cukup, harus cukup demi anak-anak. Penghasilan saya 1 hari 20 ember. Jadi 1 ember 2.000, 40.000 dalam 1 hari. Itu sebulan itu ya tidak tahu juga kalau kita hitung 40.000 dalam 2 hari. Baru saya ukur jadi dikenal 40 ember, 50 ember. Cukup juga, lumayan juga tuh, bisa kehidupan anak-anak, uang sekolah, kehidupan sehari-hari, makan. Di tengah himpitan ekonomi, atap untuk berteduh pun bukan miliknya. Kini ia menumpang di sebuah rumah kosong. Sang pemilik yang iba mengizinkannya untuk tinggal gratis, asalkan rumah itu dirawat. Di rumah pinjaman inilah ia mencoba kembali menata kepingan hidupnya. Namun si Ompu menyimpan mutiara paling bersinar. Inilah Nurlini 38 tahun. Kisahnya penuh air mata. Berkali-kali ia lapor polisi karena KDRT. Namun kekerasan tetap berulang. Puncaknya suami pergi ke Malaysia, hilang kabar, dan ternyata menikah lagi di sana. Hancur pasti, tapi Nurlini memilih tidak karam. Saya memberanikan diri untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, polisi di Pulau Siompu. Kemudian langkah selanjutnya polisi mengambil tindakan, membawanya ke pos keamanan, memberikan peringatan jika di kemudian hari lagi terulang maka dia akan diproses. Jadi dia ke Malaysia. 3 bulan ada kabar, ada kiriman sedikit-sedikit, tapi tidak seperti orang. Setelah itu, setelah 3 bulan nomornya tidak aktif. Sebenarnya saya masih mau menunggu, tapi saya sudah terlanjur tersakiti dari sebelumnya. Kalau hanya juga KDRT biasa tidak masalah, tapi setelah dia pelecehan di Papua, itu dihamili
orang Papua itu, anak SD, saya tidak bisa lagi. Rasa sakit itu ia ubah menjadi kekuatan. Di pagi hari ia menjadi kepala nelayan. Di siang hari ia menjadi guru. Lebih dari itu, ia membangun sebuah rumah kekuatan. Ia bentuk kelompok khusus yang beranggotakan ibu-ibu korban KDRT. Yang menguatkan mereka itu bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita itu harus kita kembangkan. Mereka juga melihat bahwa saya selama ini juga tetap tegar walaupun saya sudah ditinggalkan dan tidak punya rumah, ada anak-anak, saya merantau sana sini, cuman tetap kembalinya juga di sini. Olehnya itu saya ajak mereka. Akhirnya mereka bilang, oh iya betul, kita saja punya suami di sini, kenapa kita mau lemah? Kekerasan terhadap perempuan adalah realitas yang harus kita hadapi bersama, bukan ditutupi. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan, prinsip kami jelas. Tugas pemerintah bukan hanya menyelesaikan masalah hukum di atas kertas, tetapi yang lebih penting adalah memulihkan jiwa korban. Kami hadir untuk memastikan mereka tidak merasa berjuang sendiri. Kami melakukan pendampingan secara menyeluruh dan tuntas, mulai dari saat pelaporan. Kami dampingi proses BAP, jika butuh visum medis, kami fasilitasi, kami siapkan bantuan hukum gratis, dan yang tak kalah penting, kami siapkan psikolog untuk menyembuhkan trauma mereka. Tujuan akhir kami bukan sekedar pelakunya di penjara, lebih dari itu, kami ingin melihat para korban tidak lagi menunduk takut. Kami ingin mereka bisa bangkit kembali, menjadi perempuan mandiri, percaya diri, dan berdaya, seperti sosok Ibu Nurlini dan kelompok hebatnya di Siompu. Itulah bukti keberhasilan dan pendampingan ketika korban berubah menjadi penyintas yang tangguh. Sebagai kepala daerah, saya tidak menutup mata bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di Buton Selatan. Ini adalah masalah kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, pemerintah daerah hadir secara nyata melalui DP3A. Saya memberikan dukungan penuh kepada DP3A sebagai garda terdepan. Saya pastikan mereka memiliki dukungan, anggaran, dan fasilitas agar bisa mendampingi korban secara tuntas dan gratis. Diam bukanlah emas. Diam adalah luka yang membusuk. Sudah saatnya kita peduli. Tetangga, kerabat, aparat, mari saling menjaga. Karena setiap perempuan berhak bahagia, berdaya, dan hidup tanpa rasa takut.